Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersyukur pagi hari ini kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Karena kita percaya Tuhan hadir dan bertahta di atas pujian kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi. Terima kasih buat sepanjang malam tuntunan yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terlepas terjadi di sini. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan. Sebab Engkau yang bersemayam di atas penyembahan. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu.
tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Tiada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, Engkau yang selalu menolong kami, yang memberkati hidup kami, Kau yang menyertai kami dengan kasih setiamu yang selalu baru setiap hari, dengan rahmat-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Kau nyatakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ya Allah terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu,
Kami sembah, kami sembah, sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji disembah, layak ditinggikan, layak diangkat. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya pertolongan kami, yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, ya Allah. Sebab Engkau yang selalu ada di dalam setiap musim hidup, di sepanjang hari-hari kami, di sepanjang tahun yang baru, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
Engkau yang beriman, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Engkau yang bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan sendiri, ya. Aku pada di jiwaku adalah bersama. Tak pernah Kau biarkan kasih-Mu bersamamu melewati semua berkenan dan ungkapkan Engkau yang berfirman, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ya. Ku lewati semua kekenangan, ya. Menggunakan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami, dan tak berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih
karena Engkau setia menjaga kami, menyertai kami di setiap musim-musim hidup kami, bahkan yang akan kami jalani di sepanjang tahun yang baru ini. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, sebab kami percaya Engkau setia bersama kami. Dan kami mau terus mengerjakan bagian kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman, supaya kami mengetahui kebenaran dan kebenaran untuk memerdekakan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Apakah Pak Buyung ada? Silakan Pak Buyung. Oh. Oke, kalau gitu kita akan lanjut. Saya minum dulu sebentar Bapak Ibu ya. Hari ini kita masuk di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19 ya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan, hari ini betul 1 Raja-Raja 19. Nah, saya cek dulu. Kemarin baru 17 tau. Iya, 18. Oh, berarti hari ini 18 Bapak Ibu ya. Oke, sorry. 1 Raja-Raja pasal yang 18. Obadja, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada Tuhanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitakannya, dan kau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan?
Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada Tuhanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Nah, ini kisah lanjutan dari apa yang kita baca dan kita belajar kemarin di 1 Raja-Raja pasal 17. Dan kita tahu bahwa situasi keadaan yang terjadi pada waktu itu yaitu tidak turun hujan selama 3 tahun setengah, dan itu membuat kelaparan yang sangat hebat. Dan kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan bisa memelihara orang-orang yang berharap kepadanya. Makanya kalau kita mengingat ada satu ayat janji firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, itu tidak akan kekurangan satupun yang baik. Nah, jadi setelah masa 3,5 tahun, dan selama 3,5 tahun itu ternyata Elia juga menjadi buronan bagi Raja Ahab dan Isabel. Karena mereka tahu persis yang menyebabkan semua ini adalah apa yang dilakukan oleh Elia, yaitu Elia yang berdoa menutup langit. Makanya dari hal ini kita juga belajar, kalau Bapak Ibu pernah membaca di kitab Yakobus, bagaimana ada ayat dalam kitab Yakobus katakan Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah berdoa, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan kemudian dia berdoa, maka hujan turun. Nah, di perikop inilah kita akan melihat dan membaca nanti di perikop berikutnya bahwa Elia akan berdoa dan hujan akhirnya turun. Tetapi di perikop pertama dari pasal yang ke-18 ini kita tahu ada seorang yang bernama Obaja, sekalipun dia menjadi pegawai Ahab, tapi dari kisah ini kita tahu bagaimana dengan fasilitas yang dia dapat sebagai pejabat pada waktu itu di kerajaan Ahab, dia menggunakan fasilitas itu untuk melindungi nabi-nabi yang memang pada waktu itu selalu dikejar untuk dibunuh, karena Ahab dan Isabel begitu benci dengan nabi-nabi Allah. Karena pada waktu itu mereka menyembah Baal dan Astoret. Di perikop berikutnya nanti kita akan tahu bagaimana ada ratusan nabi Baal dan Astoret yang dipelihara oleh Raja Ahab dan Isabel. Sehingga bertahun-tahun karena kondisi yang sulit dan Ahab menyalahkan nabi-nabi Allah, sehingga mereka dikejar dan dibunuh. Salah satunya Nabi Elia, dan tentu ada nabi-nabi lain yang tadi kita sudah baca bagaimana Obaja menyembunyikan mereka dan kemudian mengurus makanan minuman mereka selama 3,5 tahun. Dan saya mau katakan itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Di satu sisi dia harus melakukannya dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan oleh Raja Ahab sebagai pengkhianat. Tapi di satu sisi karena dia takut akan Tuhan, dia memelihara hidup para nabi-nabi Allah, dan tentu itu dengan sebuah konsekuensi. Nah, kita juga jadi ingat kisah tentang Esther dan Mordekai. Ketika bangsa Israel mau digenosid oleh Haman, Mordekai mengirim utusan kepada Esther yang saat itu sudah menjadi ratu dari Ahasveros, dan Mordekai katakan, siapa tahu justru karena kedudukanmu lah hari ini Tuhan mau memakai engkau untuk menolong bangsamu. Tapi kalaupun enggak, artinya kalaupun Esther engkau enggak mau,
ya Tuhan tetap punya banyak cara untuk menolong bangsanya, menolong umatnya. Nah, apa yang bisa kita belajar Bapak Ibu? Apapun posisi kita hari ini, apapun yang ada pada kita hari ini, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa memakai hidup kita untuk menyelamatkan banyak orang. Tentu bukan hanya dalam konteks secara fisik seperti Esther dengan permohonannya kepada Raja Ahasveros hingga satu bangsa diselamatkan dari pembunuhan, dari genosid. Begitu juga dengan Obadja memelihara ratusan nabi-nabi Allah sehingga mereka tidak dibunuh, tapi mereka bisa terpelihara hidup. Tentu bagian kita sebagaimana fokus kita tahun ini Bapak Ibu, yaitu kita menghasilkan buah yang tetap, bukan saja buah pertobatan, bukan saja buah pelayanan, tapi buah jiwa-jiwa. Karena kita tahu ada hal yang jauh lebih penting daripada kebinasaan secara daging, yaitu kebinasaan kekal. Jadi sama seperti Obadja di posisi dia, tentu ada konsekuensi yang harus dia hadapi kalau ketahuan. Ada harga yang harus dia bayar. Sekali lagi ingat, ini masa yang sulit, masa yang sukar, kelaparan hebat, ayat yang pertama tadi dikatakan. Tapi dia harus memelihara ratusan nabi dengan fasilitas yang dia dapat dari kerajaan Ahab. Nah, mari kita gunakan baik posisi, baik fasilitas, baik harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini untuk menyelamatkan banyak orang. Dan sekali lagi, bukan hanya sebatas keselamatan tubuh jasmani, seperti apa yang dilakukan oleh Esther, apa yang dilakukan oleh Obadja, tapi lebih daripada itu, mari kita gunakan seluruh daya dan upaya yang ada dalam hidup kita, supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Seperti ada sebuah statement katakan, berapapun harga yang kita bayarkan untuk satu jiwa, itu mau kita lakukan. Jadi hari ini kita belajar dari Obadja, sekali lagi di tengah masa yang sulit, menghadapi konsekuensi kalau ketahuan bisa dibunuh oleh Raja Ahab, tapi dia tetap menyelamatkan nabi-nabi Allah. Karena kita tahu waktu Elia bertemu dengan dia, dan Elia memberi pesan kepada Obadja untuk ngomong kepada tuannya Ahab, bilang Elia ada, Obadja menjadi ketakutan. Karena tentu nanti kita tahu di fase berikutnya bagaimana Tuhan itu bisa memindahkan Nabi Elia dalam sekejap mata. Dan saya percaya itu bukan hanya sekali tentunya. Sampai Obadja saja tahu. Jangan-jangan itu brandnya Nabi Elia. Saat ini bisa ada di tempat ini, tiba-tiba roh Tuhan bisa memindahkannya. Jadi kalau bahasa kerennya kayak ada teleportasinya. Dia bisa berpindah di satu tempat dengan cepat. Makanya ketika Obadja bertemu dengan Elia dan Elia ngomong, tolong sampein salam kepada Raja Ahab, bilang Elia ada. Obadja jadi ketakutan. Jangan-jangan nanti aku ngomong Elia ada di tempat ini, begitu aku lapor ke Ahab dan Ahab ngecek ke tempat ini, kamu udah nggak ada, udah disingkirkan oleh Tuhan. Nah, tapi sekali lagi dari kisah ini kita tahu, mari kita belajar dari hati Obadja. Sekalipun dia menghadapi konsekuensi, kalau ketahuan dia juga bisa dibunuh, tapi dia tetap menggunakan jabatan, fasilitas, semua yang ada padanya untuk menyelamatkan nabi-nabi Tuhan. Jadi pagi hari ini pembelajaran pertama adalah mari gunakan apapun yang ada pada kita untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Ya berdoalah minimal 1 tahun ada 1 jiwa yang bisa kita bawa kepada Tuhan untuk diselamatkan jiwanya. Masa sepanjang umur hidup kita puluhan tahun, nggak ada satupun jiwa yang bisa kita menangkan bagi Tuhan. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan kita,
Terus kita mungkin tertipu, itu kan kerjaan pendeta. Nah, kami kan cuma bisa support dana dan hamba-hamba Tuhan yang pergi cari jiwa. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Mari kita belajar dari Obaja hari ini. Bagaimana dia menyelamatkan jiwa para nabi yang ada. Sekali lagi, sekalipun ada konsekuensi yang harus dia hadapi. Jadi itu hal yang pertama yang kita bisa belajar hari ini dari seorang yang bernama Obaja. Nah, kita masuk pada perikop yang berikutnya dengan judul perikop Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitakan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Jadi akhirnya Obaja ngomong kepada Ahab, karena saya percaya Elia meneguhkan hati Obaja bahwa dia nggak akan kabur, dalam tanda kutip. Dia akan benar-benar bertemu dengan Ahab hari itu. Makanya Obaja berani menyampaikan pernyataan Elia bahwa dia akan bertemu. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Nah, ini alasan kenapa Ahab, Isabel mengejar-ngejar Elia. Karena bagi mereka Elia lah yang membuat celaka bangsa ini. Dengan dia berdoa menutup langit sehingga hujan gak turun. Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Seringkali manusia, bahkan orang yang menamakan dirinya Kristen, selalu menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan ketika dia menghadapi situasi-situasi sulit. Padahal selalu, seringkali, bahkan selalu saya mau katakan, situasi yang sulit yang muncul itu kadang adalah karena kesalahan kita. Karena ingat, kita ini hidup di dalam hukum kausa prima, sebab akibat. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, maka ada berkat menjadi upah dari apa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, karena ketidaktaatan kita, ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, jadi ini yang perlu kita pelajari dan perhatikan dalam hidup kita. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ini yang saya katakan tadi. Ahab dan Isabel justru memelihara nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Astoret atau Asyera. Bukannya mereka bertobat karena keadaan yang terjadi, tapi mereka semakin marah kepada Nabi Elia, mereka marah kepada Tuhan, karena mereka meninggalkan Tuhan, bukannya berbalik dan bertobat, tapi mereka malah memelihara nabi-nabi Baal dan Asyera. Berbeda sekali lagi dengan Obaja, karena dia tahu Allah yang benar itu siapa. Jadi pembelajarannya, pertanyaannya, apakah kita mau seperti Obaja, atau kita mau menjadi seperti Ahab dan Isabel? Kita memuaskan keinginan daging kita menghabiskan semua fasilitas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk kesenangan daging kita dengan meninggalkan Tuhan. Walaupun saya percaya saya sedang ada di hadapan para umat Tuhan yang tidak bersikap seperti Ahab dan Isabel. Tapi saya berharap kita melangkah satu langkah seperti Obaja, menggunakan semua berkat itu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sekali lagi, ayat 20, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Pada nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian."
Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilih seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari katanya. Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka bercingkat-cingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia bepergian, barangkali dia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Memperbaiki mezbah Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Setelah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas korban api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakar kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkata Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, yang melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Nah, saya percaya ini kisah yang fenomenal bagi orang percaya. Ini kisah yang tidak asing bagi kita. Nah, apa yang kita belajar dari perikop ini Bapak Ibu? Bangun mezbah doamu. Jangan sampai runtuh. Sekalipun mungkin harganya mahal. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, ada 3 kali mereka harus menuangkan air, dan Bapak Ibu ingat, ini masa paceklik, kemarau panjang, air itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Tapi Elia mau membuktikan, ketika membangun mezbah doa, berani membayar harga yang mahal untuk konsisten membangun mezbah, tidak diruntuhkan. Maka ada api Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Maka saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, saya setiap pagi bertemu dengan Bapak Ibu, orang-orang yang setia, membangun mezbah, membayar harga, bangun pagi-pagi. Ya, saya berharap bukan hanya sebatas rutinitas. Sekali lagi maaf, walaupun Bapak Ibu nggak buka video, saya berharap Bapak Ibu tidak sambil tidur-tiduran, apalagi sambil tertidur. Nah, tapi saya berharap Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan sebagai harga yang Bapak Ibu bayar. Bangun tidur,
bayar pulsa, untuk membangun mesbah hidup Bapak Ibu konsisten seumur hidup Bapak Ibu. Supaya api Tuhan itu nyata. Kalau Bapak Ibu nanti mendengarkan video renungan harian di pasal ini kebetulan saya yang menyampaikan, ya saya hanya menyinggung soal mesbah. Jangan sampai mesbah dalam hidup kita itu runtuh. Tapi kalaupun mesbah itu sempat runtuh, bangun kembali, bayar harganya, taruh korban persembahan di atasnya, supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, dan api Tuhan, kuasa Tuhan, itu nyata dalam hidup kita. Kita mengalami hal-hal yang di luar nalar. Kan kita tahu api dan air itu kan dua unsur yang berlawanan. Tapi tidak ada hal yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Jadi pesan di hari ini berikutnya, selain dari apa yang pertama tadi, yuk bangun mesbahmu, terjaga mesbah doamu, sekalipun sekali lagi harus ada harga yang mahal kita bayar. Tapi mari setiap hari ada korban pagi, ada korban petang yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita merujuk pada surat Paulus kepada jemaat di Roma, itu hidup kita sendiri menjadi korban persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi supaya api Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi terima kasih. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup Pak Heri. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan koram jiwa kami. Kami sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Dan biarlah selalu firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau selalu menuntun menyertai kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu mengerti kehendak-Mu, tahu rencana-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati terus Pak Heri ya Bapa, berikan hikmat, kuasa, urapan-Mu, penyertaan-Mu terus Tuhan dalam pelayanan Pak Heri dan keluarganya ya Bapa. Berkati istri dan anaknya ya Bapa. Berkati pelayanannya Bapa. Tambahkan kapasitas pelayanannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia ini terus menjadi negara yang berkeadilan dan makmur terus Tuhan Bapa. Dan kesatuan terus terjalin ya Bapa di masa apapun ya Bapa. Biarlah Engkau yang menyertai Indonesia ini ya Bapa. Engkau yang memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, jauhkan dari bencana alam ataupun roh pemecah belah ya Bapa. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan segenap aparatur negara ya Bapa. Bila roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami ya Bapa. Terutama daerah tempat kami tinggal ya Bapa. Biarlah kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi ini buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami berani membayar harga dengan apa yang sudah lebih dahulu Engkau beri bagi kami, untuk memenangkan jiwa, untuk membangun dan menjaga mesbah doa kami, supaya hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu.
Sehingga api Tuhan, kuasa-Mu itu Tuhan, terus nyata dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam bisnis usaha pekerjaan kami. Supaya kami terus melakukan dengan setia sampai seumur hidup kami. Tuhan, aku berdoa, bilang Kau dapati hati setiap kami pagi hari ini, hati yang setia, hati yang taat, yang terus menjaga mesbah itu dengan baik supaya tidak runtuh, dan kami terus memberikan korban persembahan di atasnya, yaitu hidup kami yang berkenan kepadamu. Sehingga perkenanan-Mu turun atas kami, api kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Sehingga banyak orang akan mengaku Yesus Tuhan melalui hidup kami. Banyak lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan melalui hidup kami. Dan terima kasih buat hari ini. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ya, selamat jalan ke tugas Jombang, Ibu Mirianti. Immanuel. Hati-hati, Bu. Berkati semua. Nanti sore jadi pasar saya. Oke. Oke, jam 4. Ya. Yuk, kok. Sampai kapan di Jakarta, kok? Sampai nanti udah habis